Fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Anggraini dengan NPM 20424148. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau. Tugas video presentasi dari Ibu dosen pengampu Dea Widaswari, Magister Pendidikan, Konsep Dasar IPA. Dengan materi yang telah dibagikan yaitu tentang tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi, seperti menyediakan oksigen, makanan, dan tempat tinggal bagi makhluk hidup yang lainnya. Jadi, tumbuhan itu berperan penting dalam ekosistem, memiliki manfaat yang sangat banyak. Jadi, bisa menghasilkan oksigen untuk manusia dan bisa menjadi tempat tinggal untuk tumbuhan atau bisa menjadi tempat tinggal untuk makhluk hidup lainnya. Baiklah, kita masuk ke dalam jenis-jenis dalam tumbuhan. Dalam tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tumbuhan berbiji, yang kedua tumbuhan berbiji, yang kedua tumbuhan tidak berbiji, yang ketiga tumbuhan sesuai dengan lingkungan. Baiklah, kita bahas tumbuhan yang berbiji. Yang pertama tadi, tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tumbuhan berbiji terbuka, yang kedua tumbuhan berbiji tertutup. Contoh yang terbuka tadi itu adalah seperti pinus, pakis, haji, itu jenis tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup, yang dalam tumbuhan berbiji tadi ya. Contohnya berbiji tertutup adalah mangga, padi, dan bunga mawar. Itu adalah jenis tumbuhan yang berbiji tertutup. Nah, kita bahas yang kedua tadi, tumbuhan yang tidak berbiji. Contoh tumbuhan yang tidak berbiji itu adalah tumbuhan paku dan lumut. Nah, itu adalah jenis tumbuhan yang tidak berbiji. Nah, ada yang ketiga itu adalah tumbuhan berdasarkan lingkungannya. Seperti apa itu? Tumbuhan yang berdasarkan lingkungan itu, ya ada yang tumbuhan yang hidup di air, contohnya seperti bunga teratai. Ada tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Contohnya kaktus. Kaktus itu kan tumbuh di tempat yang kering. Artinya tidak bisa tumbuh di tempat yang lembab atau yang di air tadi. Seperti itu. Yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contohnya adalah mangga, pohon mangga. Mangga itu kalau misalnya kita mau nanam pohon mangga, itu di tempat yang lembab agar pohon mangga bisa tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Karena pohon mangga tadi terbagi dalam kelompok tumbuhan yang sesuai dengan lingkungan, seperti itu. Jadi tumbuhan tadi adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama tumbuhan berbiji, yang kedua tumbuhan tidak berbiji, yang ketiga tumbuhan berdasarkan lingkungan. Oke, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Jadi di tumbuhan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ini pohon. Lihat nggak guys? Sorry ya, kameranya agak jelek. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya akar. Nah, ini namanya akar. Kegunaan akar itu menyerap air mineral dari tanah, dari dalam tanah. Ini tanah ya guys. Ini tanah. Dia tuh menyerap air mineral yang ada di dalam tanah tadi. Terus akar ini menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, fungsi akar ini menunjang tumbuhan agar kokoh di tanah. Jadi kalau misalnya nggak ada akar, pohon ini nggak akan kokoh seperti itu.
Oke, kita langsung yang kedua, itu ada namanya batang. Nah, batang. Apa itu batang? Batang itu yang ada di pohon. Batang itu adalah mendukung tumbuhnya pertumbuhan tumbuhan. Seperti itu. Jadi, dengan adanya batang itu bisa mengalirkan nutrisi melalui xilem dan phloem. Dan batang ini menyimpan makanan pada beberapa tumbuhan. Nah, jadi ada batang yang menyimpan makanan. Contohnya seperti singkong. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya daun. Ini daun. Namanya daun. Apa itu daun? Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Dan pada beberapa daun juga pada tumbuhan bisa menyimpan air. Contohnya seperti lidah buaya. Lidah buaya itu menyimpan air pada daunnya. Seperti itu. Kita langsung bagi yang ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, akar, batang, daun. Nah, yang keempat itu ada yang namanya bunga. Ini bunga. Kelihatan guys, ini bunganya ya. Apa itu bunga? Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga bisa bereproduksi dari yang namanya bunga. Dan bunga juga bisa membantu serangga untuk penyerbukan. Dan yang kelima adalah itu namanya buah dan biji. Ini buah, bijinya di dalam ya guys. Kenapa di tumbuhan ada buah? Apa sih bu? Pusing aku. Buah dan biji. Buah melindungi biji, sedangkan biji adalah calon dari tumbuhan. Seperti itu. Nah, ini paham ya guys? Jadi itulah struktur dan fungsi bagian-bagian pada tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada biji. Jadi itulah struktur tumbuhan, struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah dan biji. Tadi sudah dijelaskan, semoga mengerti ya. Itu adalah strukturnya seperti itu. Baiklah, itu saja presentasi video dari saya, Jenny Anggraini. Intinya tumbuhan itu adalah dasar dari kehidupan di bumi. Mereka tidak hanya menghasilkan oksigen, akan tetapi juga mendukung semua makhluk hidup. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk melestarikan dan menghargai tumbuhan demi kelangsungan hidup di planet bumi ini. Seperti itu. Langsung ke materi yang ketiga. Ancaman bagi tumbuhan. Jadi, tumbuhan juga bisa terancam karena adanya 4 hal. Yang pertama itu perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi ketika kalau misalnya seperti itu perubahan iklim ya. Nah, yang kedua ada deforestasi. Deforestasi itu adalah penebangan hutan yang menyebabkan banyaknya spesies tumbuhan punah. Jadi ketika orang menebang sembarangan itu banyak tumbuhan yang banyak spesies tumbuhan punah. Yang ketiga, ancaman bagi tumbuhan adalah polusi udara dan air menghambat fotosintesis dan merusak habitat. Yang keempat, eksploitasi berlebihan, penggunaan tumbuhan tanpa mempertimbangkan eksploitasi berlebihan. Jadi ketika orang menebang pohon seperti itu, dia nggak tahu lagi kalau misalnya karena asik motong-motong tadi, udah kelanjutan.
Mana sih namanya? Eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan ini adalah penggunaan tumbuhan tanpa mempertimbangkan. Kesimpulannya adalah ancaman bagi tumbuhan. Yang pertama itu adalah perubahan iklim, yang kedua adalah deforestasi, yang ketiga polusi, yang keempat eksploitasi berlebihan. Terima kasih guys, dadah. Maaf ya kalau misalnya masih ada yang belum ngerti.